Ya, selamat sore teman-teman Betalutan. Hari ini kita menyambangi kebun cabai, masih bersama cabai di sini. Karena dia lagi banyak-banyaknya berbuah, jadi perlu perawatan ekstra. Ditambah lagi dengan mulai masuk musim hujan. Jadi dalam seminggu itu kadang ada hujan beberapa kali, walaupun intensitasnya atau kadarnya masih sedikit, tapi dia akan tetap mempengaruhi si cabai. Salah satunya itu adalah cabai itu dia akan membusuk karena bakteri, karena jamur. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang baik, sejauh ini cara kita ya menggunakan pestisida, bakterisida, fungisida yang kita gunakan, walaupun untuk kesehatan kurang baik kalau terlalu banyak. Nah ini tuh caranya adalah kita menggunakan pestisida sejauh ini 2 kali seminggu, 2 minggu 1 kali. Kita akan melakukan aplikasi pestisida itu 2 minggu, itu 1 kali, dan itu kita lakukan setelah panen. Kenapa? Karena supaya yang kita panen itu tidak ada residu, atau residu kimianya itu, residu pestisidanya itu kurang gitu kan. Kalau misalnya kita aplikasikan terus baru kita panen, maka dia akan banyak residunya ya. Terus teman-teman ya, asal teman-teman tahu, biasanya kalau petani-petani biasa dan mungkin saya juga, kalau mengaplikasikan pestisida itu pada umumnya adalah menyemprot tanaman yang di atas. Padahal menyemprot pestisida yang baik itu adalah dari bawah, seperti ini teman-teman. Jadi memang kita itu nah seperti ini nih, udah di training sama gurunya ini. Jadi kenapa nyemprotnya dari bawah daun gitu? Karena memang pasti hama-hama itu, jamur, apa sih namanya ya, hama-hama kayak api, tungau, terus yang mulai menyerang itu dia berawal dari bawah daun, jadi bukan dari atas daun. Jadi kalau misalnya menyemprot itu atasnya yang disiram, jadi kayak kurang tepat sasaran. Hamanya itu masih bisa bersembunyi di bawah-bawah daun nih, kayak gini nih. Sebenarnya ini kurang ini, karena dia tidak basah. Ini kita lihat bawah daunnya tuh, oh basah lah dah, cuman ada yang tidak basah, jadi kurang rata, dan itu memang sulit teman-teman. Bagi petani, bagi saya juga. Jadi kadang nyemprot pestisida itu ya asal kena dah, jadi asal tanamannya basah udah gitu, jadi dianggap sudah tapi sebenarnya tidak begitu teman-teman. Tapi ya gimana ya, memang sulit dan butuh ketelatenan tuh. Ini cabai kita seluas 4 are, alhamdulillah masih dia berbuah. Setelah kemarin itu sempat mandek, dia sempat terkena tungau, jadi terserang tungau semuanya, jadi dia botak. Terus kita lakukan perawatan, kita kasih pupuk, terus kita harapkan dia tumbuh kembali. Alhamdulillah dia tumbuh kembali dengan buahnya yang luar biasa banyak ya. Bagi saya banyak lah ya, karena baru-baru jarang-jarang gitu nanam cabai tuh teman. Nah ini buktinya itu, kalau ini udah generasi tahap kedua itu, karena ini teman-teman bisa lihat ada ranting-ranting yang udah mati. Nah ini tuh ranting-ranting sebelumnya, sebenarnya ini harus dibuang, harus dipangkas. Nah cuman karena saya nggak punya sama ini ya cuman karena saya nggak bawa gunting, jadi terpaksa pakai tangan. Resikonya kalau begini tuh sebenarnya rentan terserang jamur, bakteri gitu lah. Tapi kan karena ini dia disemprot ya, kita berdoa aman lah. Nih begini teman-teman. Oh tuh ada yang nyiram pestisida, kita menjauh aja ya, biar kita juga nggak mati nanti. Nih
Ini bukti, bukan bukti ya, maksudnya ini salah satunya yang kita lihat. Ini tuh udah generasi atau udah fase kedua gitu. Fase pertamanya udah mati, terus dia tumbuh kembali, tumbuh daun-daun baru, bunga baru, terus bucuk-bucuk baru tuh. Nah ini contoh yang cabai busuknya itu. Ini kena bakteri karena dia basah. Kalau misalnya kena antraknos, kan salah satu penyakit cabai yang sangat sulit itu juga antraknos. Nah tapi kalau mana ya nih, kalau antraknos itu cabainya kering, dia hitam kering. Kalau ini dia basah. Ini diduga dia kena bakteri. Nah biasanya itu yang muncul itu ketika sudah panas terus tiba-tiba hujan, terus panas lagi, tiba-tiba hujan lagi. Nah itu makanya kita perlu perawatan ekstra ya, tujuannya ya untuk menjaga cabenya ini supaya dia bisa sampai panen. Kan sayang udah berbuah tapi nggak bisa sampai panen ya kan. Nah, ini dibuang ini seharusnya karena dia nggak berguna nih, yang cabang-cabang mati nih. Nah salah satunya tujuan buang-buang cabang-cabang ini ya supaya bahasanya itu hasil fotosintesis dari daun-daun ini dia fokus ke buah-buahnya, bukan ke cabang-cabang yang tidak berguna. Tuh ini udah mulai menguning namanya. Tuh sayangnya sampai saat ini harga cabai masih terbilang normal, belum menginjak titik kenaikan. Masih, kalau di Lombok ya kayak masih normalnya itu ya sekilo tuh masih dapat lah 20-30 ribu. Saya udah lama nggak beli cabai juga dan nggak pernah nanya ya. 50 kilo. Mana masa 50? 50. Ya katanya 50, cuman saya nggak tahu karena udah lama nih, sejak bulan apa ya, sejak kita panen itu sekarang bulan Oktober, bulan Juli kita mulai panen itu nggak pernah beli cabai lagi. Jadi kalau butuh cabai ya udah kita ke lahan, kita dapat panen setengah kilo kita sekali panen. Pernah waktu itu kita panen sampai sekilo karena kita panennya itu per 2-3 hari tuh kita ke lahan, kita panen tuh. Makanya tidak dijual. Oke teman-teman ada yang teman-teman betaletan, ada yang berminat menalet cabai, biar kita sama-sama belajar ya. Ini saya karena ini lahan penelitian, jadi di sini saya menggunakan pupuk silika namanya. Silika itu salah satunya ya untuk menguatkan jaringan supaya nggak gampang kena hama. Nanti hasil penelitiannya itu teman-teman bisa nanti di jurnal ya, sedang saya tulis. Semoga segera rampung dan bisa di-share hasil penelitiannya itu. Oke, terima kasih, selamat sore, salam betaletan. Mana suami saya itu? Nah itu dia lagi, emang rajin ya suami saya ini, perlu di training emang. Udah, assalamualaikum.